dengannya. Bermula dari inisiatif putusan sutradara bernama Anggi Umbara pada tanggal 8 Mei 2024 merilis sebuah film dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film bergenre horor tersebut diangkat dari kisah nyata pembunuhan terhadap Muhammad Rizky Rudiana dan Vina Dewi Arsita, dalam hal ini korban dalam perkara Akuo. Film tersebut disambut dengan reaksi masyarakat, khususnya penggiat media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, dan melalui televisi, yang menyoroti sisi lain dari film tersebut, yakni belum ditangkapnya 3 orang pelaku utama yang bernama Peggy alias Perong, yang berdasarkan pertimbangan hakim merupakan pelaku utama yang menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Dilakukannya bersama 2 orang pelaku lainnya yang berstatus sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, yaitu Andi dan Dani. Bahwa desakan masyarakat khususnya warganet dan netizen agar Peggy alias Perong, Andi dan Dani segera ditangkap oleh kepolisian terus menghiasi pemberitaan dan dari waktu ke waktu, dan akhirnya dijawab oleh Polda Metro Jawa Barat dengan melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai Peggy alias Perong, yakni seorang pria yang bernama Peggy Setiawan, seorang pemuda berusia 20 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan. Penangkapan tersebut juga diiringi oleh munculnya salah satu terpidana dalam perkara tersebut yang bernama Saka Tatal yang telah selesai menjalani hukuman dan profesional hukum yang memberikan klarifikasi dan informasi-informasi yang berbeda dengan putusan pengadilan. Bahwa profil bagi Peggy Setiawan seorang kuli bangunan tidak dapat diterima oleh logika masyarakat umum, khususnya netizen, dikarenakan tidak relevan dengan sosok Peggy alias Perong sebagai anak geng motor yang dikenal sadis sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan. Gelombang ketidakpercayaan masyarakat membuat beberapa pihak seperti jurnalis, pegiat media sosial, YouTubers, TikTokers, dan selebgram melakukan investigasi secara mandiri dengan menandatangani tempat kejadian perkara, melakukan wawancara dengan saksi-saksi terkait, dan hal tersebut disambut dengan tanggapan dari pakar-pakar hukum maupun tokoh masyarakat. Bahkan sejumlah pejabat negara ikut berkomentar, di mana pada akhirnya keraguan publik atas penangkapan Peggy Setiawan semakin memuncak ketika penyidik itu Inkasu Polda Jawa Barat merilis kepada publik bahwa 2 orang DPO yang memiliki peran penting dalam konstruksi kronologis kasus posisi yang disusun penyidik dalam BAP yang kemudian menjadi dakwaan jaksa penuntut umum dan menjadi fakta hukum dalam pertimbangan hakim dinyatakan fiktif oleh penyidik. Dengan adanya 2 DPO yang dinyatakan fiktif semakin mengaburkan fakta hukum yang termuat di dalam putusan perkara Akuo, dan kemudian keraguan semakin lengkap saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada tanggal 8 Juli 2024 melalui putusan nomor 10 Pit Pra _ 2024 Bandung BDG menyatakan mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, di mana penangkapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan memerintahkan termohon dalam hal ini penyidik untuk membebaskan Peggy Setiawan. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul rentetan fakta-fakta baru dengan adanya kesaksian baru dari saksi-saksi di dalam perkara Akuo, di mana saksi-saksi tersebut mengakui keterangan yang disampaikannya dahulu adalah keterangan yang tidak benar, yaitu saksi Liga Akbar, saksi Teguh, saksi Pramudia, dan terakhir saksi Dede Riswanto, di mana semua keterangan saksi-saksi tersebut diarahkan oleh Rudiana, seorang kakmil narkoba dan pada Polres Cirebon, yang juga merupakan ayah kandung dari korban Muhammad Rizky Rudiana. Bahwa rangkaian pelanggaran hak asasi manusia inkasu hak para tersangka yang kini menjadi para terpidana seumur hidup sangat jauh dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam KUHP. Rentetan fakta-fakta baru bermunculan dan semakin hari kian terang, bahkan sudah sampai pada suatu keyakinan bahwa diduga keras telah terjadi suatu proses peradilan sesat atau miscarriage of justice dalam perkara Akuo.
Film yang berjudul Vina sebelum 7 hari mendapat beragam respon atau tanggapan dari masyarakat, terutama dari netizen. Dalam waktu yang singkat, media massa baik cetak dan online, televisi mulai memberitakan film ini serta beberapa dari mereka mulai menelusuri dan mencari informasi tentang peristiwa hukum yang sebenarnya yang menjadi sumber inspirasinya. Para reporter, kontributor, podcaster, influencer serta para penggiat media sosial termasuk para aktivis kemanusiaan, pemerhati dan praktisi hukum seolah-olah berlomba tidak mau ketinggalan untuk mencari tahu tentang kebenaran peristiwa nyata tersebut. Akibat masifnya aktivitas keingintahuan masyarakat tentang kebenaran kasus Vina Cirebon, secara tidak terduga telah mampu mengungkap beragam kejanggalan dan dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Kejanggalan-kejanggalan yang terrealisasi oleh masyarakat terjadi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dalam proses persidangan. Kejanggalan yang paling menonjol adalah ketika Polda Jawa Barat terkesan selama lebih daripada 7 tahun tidak sungguh-sungguh mencari 3 orang DPO sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT 2017, yaitu Peggy alias Peron, Andi dan Dani, padahal 8 pelaku lainnya telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman yang sangat berat, yaitu 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1 orang yakni alias nama Saka Tatal dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Duga masyarakat tentang kejanggalan dan penanganan kasus Vina Cirebon makin diperkuat dengan kenyataan bahwa Polda Jawa Barat ternyata hanya memerlukan waktu 2 minggu sejak film tersebut viral untuk menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai salah satu tersangka DPO yang bernama Peggy alias Peron. Mayoritas masyarakat umum berpandangan jika saja memang dari 7 tahun yang lalu Polda Jawa Barat serius dan fokus melakukan pencarian dan penangkapan terhadap DPO dimaksud, maka ketiga DPO tersebut mungkin saat ini sudah berada dalam penjara bersama dengan 7 orang terpidana ini. Timbul pertanyaan, kenapa Polda Jawa Barat terkesan begitu lambat menangkap ketiga DPO dalam perkara Vina Cirebon ini? Dengan tertangkapnya sosok yang disebut Polda Jawa Barat sebagai Peggy alias Peron, rupanya tidak serta-merta menghentikan kontroversi dan spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan sebaliknya justru makin menimbulkan kontroversi dan spekulasi baru. Secara mengejutkan dalam beberapa beritaan, Disreskrim Polda Jawa Barat dalam press release-nya menyatakan 2 tersangka yang sudah menjadi DPO yaitu Dani dan Andi disebut sebagai fiktif. Dengan alasan penetapan kedua DPO tersebut bersumber dari informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya asal sebut. Begitupun Kadif Humas Mabes Polri menyatakan 2 orang DPO tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk dinyatakan sebagai tersangka, bahkan meminta masyarakat untuk memberi masukan informasi tentang kedua DPO tersebut. Pernyataan Disreskrim Polda Jawa Barat dan Kadif Humas Mabes Polri semakin menambah kegaduhan di masyarakat. Bagaimana mungkin 2 DPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Cirebon dijelaskan dengan terang benderang peran dan perbuatannya dalam kasus Vina Cirebon tiba-tiba dinyatakan fiktif dan belum memenuhi bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka. Berdasarkan adanya kejanggalan, kontroversi dan spekulasi yang menyertai kasus Vina Cirebon menyebabkan munculnya keadaan baru berupa keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon. Keyakinan sebagian masyarakat yang menyatakan para pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon makin kuat setelah permohonan pra-peradilan kuasa hukum Peggy Setiawan dikabulkan pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 PIT /2024 PNBDG. Jika menilik kasus Vina Cirebon, sangat masuk akal para pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Sengkon dan Karta, kasus Kemak,
dan David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008 dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada tahun 2017 terjadi pada diri para pemohon PK. Karena setidaknya terdapat beberapa persamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus Vina Cirebon, yaitu semua terpidana atau tertuduh adalah miskin, orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan.